Teman-teman ngomong-ngomong tentang mobile office, work from home, apalagi Soho ya, small office, home office. Intinya adalah adanya pergeseran mengenai kantor menjadi working space, ada co-working space, ada virtual office. Nah, kebetulan saya menjalani hampir semua bentuk modern office seperti itu, konsep modern office seperti itu di beberapa karir dan sampai sekarang pekerjaan saya. Waktu saya jadi Sekjen Himpunan Alumni Fakultas Teknologi Pertanian HA Fateta, 2 tahun sebelumnya jadi Kepala Bidang Informasi. 4 tahun saya di sana. Saya membuat dokumentasi, baik itu surat, database, foto-foto, itu di Google Drive dan fasilitas cloud yang lain ya. Sehingga saya berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja sama, berkolaborasi untuk satu dokumen itu dengan tim panitia, pengurus, itu menggunakan cloud. Waktu itu belum ramai banget istilah cloud, tapi saya sudah melakukan. Dan Himpunan Alumni Fateta itu nggak punya dedicated office. Jadi kita kalau mau meeting organisasi itu ngider dari satu kantor senior ke kantor yang lain. Dari situ saya belajar memaksimalkan fungsi dari cloud untuk bisnis saya. Jadi saya belajarnya di organisasi itu, saya coba-coba. Toh organisasi nirlaba itu kan kalau Anda salah juga siapa yang mau mecat kan? Toh itu organisasi nirlaba gitu ya. Artinya kalaupun misalnya dipecat, toh juga Anda nggak akan punya efek gaji, malah Anda lebih santai kan, nggak ngurusin umat gitu loh, nggak ngurusin orang lain, nggak ngurusin hal-hal yang ngabisin waktu Anda, nggak jadi duit juga kan. Jadi resikonya lebih kecil lah dibanding bisnis gitu. Kalau di bisnis kita salah, klien kita bisa kabur gitu, uang kita bisa berkurang ya, karyawan kita bisa lari. Nah kalau di organisasi mau karyawan lari juga nggak impact apa-apa sebenarnya, nggak terlalu signifikan gitu. Jadi saya melakukan coba-coba tuh di organisasi. Kalau bermanfaat saya lakukan ke bisnis. Gitu ceritanya. Perusahaan saya yang pertama sebenarnya sebelumnya mau pakai virtual office, tapi pada waktu itu regulasinya masih Pak Gubernurnya masih Pak Ahok kalau nggak salah ya. Para pejabatnya itu belum terlalu suka ya, atau belum terlalu adopsi dengan virtual office, sehingga pada waktu itu masih belum dibolehkan gitu. Jadi harus ada space. Akhirnya pada waktu itu perusahaan saya masih namanya Arus Tirta Niaga. Saya juga masih bekerja pada waktu itu, jadi saya coba-coba bikin PT aja dulu lah kan gitu. Siapa tahu bisa jadi 2014 tuh. Nggak taunya saya ketipu tuh. Space ruangannya segala macam bukan punya dia tuh ternyata. Diklaim sama dia. Pas saya pasang gitu spanduk segala macam itu nggak tahu punya siapa, diklaim sama dia tuh. Ditipu saya lah intinya. Nah dari situ saya mulai sadar akhirnya harus punya tempat dah yang dedicated. Akhirnya saya gunakan rumah saya sendiri. Kebetulan lokasinya tidak di Jakarta tuh, gitu kan. Tidak di Jakarta, ya pakai alamat, ya akhirnya dihitung juga IMB-nya segala macam. Space-nya harus ada space untuk bekerja. Kebetulan punya saya 2 lantai rumahnya, walaupun kecil, ya ruangan saya itu yang dipakai untuk IMB gitu. Nanti di situ kalau ada perbaikan segala macam harus mengikuti IMB itu. Ya dengan bantuan seorang teman, akhirnya jadi juga tuh. Seorang teman kerja di Pemda Depok, ya. Dia diperkenalkan lah ke teman-teman yang ada di sana gitu. Oh iya, saya jadi lupa nih, saya pengen menyapa dia juga nih. Bagaimana kabarnya?
Ya sesekali kalau orang yang berjasa begitu, teman-teman jangan lupa nih, kalau keingat kita doakan dia untuk rezeki dan kebaikan dia, menyapa dia di telepon atau apa. Mudah-mudahan kita bisa langgeng kan komunikasinya gitu. Oke, lanjut ya. Kalau masih startup kayak saya nih, kan masih dibilang startup lah, bisnis kan belum 3 tahun jalan. Jangan terlalu banyak modal untuk hal yang sifatnya bisa digantikan dengan sesuatu yang simple. Contoh kantor. Nah, ini tim saya nih, yang support saya, Mas Hamam, itu berkantor di kontrakan kecil yang suka dipakai orang tinggal. Di situ ada toiletnya, ada apa. Jadi saya lagi mikir mindahin tim saya ini ya sekalian di workshop, nanti nambahin orang juga sekalian, jadi bisa ada orang, bisa ada barang segala macem lah. Jadi saya langsung workshop aja, kantor pakai kantor rumah. Udah cukup ya. Perhatikan model bisnisnya ya teman-teman. Kalau memang lebih banyak dibutuhkan co-working space, dalam arti ada hub, tempat bertemu, tempat rapat itu tetap diperlukan ya. Kadang-kadang kita nggak bisa rapat dengan WhatsApp atau dengan conference call terus. Kadang-kadang harus ketemu karena di situ ada bahasa tubuh, ada silaturahmi yang nggak bisa digantikan gitu ya. Jadi lebih banyak lagi tempat bertemu atau intensitas ketemu itu lebih bagus. Hanya memang rapat itu kan untuk meyakinkan secara visual dan bersentuhan tangan dan sebagainya, yang kira-kira komunikasi nggak selesai dengan cara texting atau voice gitu, sehingga harus ketemu gitu. Maka dibutuhkan di situ co-working space kalau memang dibutuhkan. Jadi ada paket-paketnya tuh, virtual office, co-working space itu. Kalau cuma sekedar tempat aja yang dibutuhkan, alamat, ya sudah sewa aja sekitar 7 juta ya setahun ya. Kalau butuh dedicated desk ya, flexi desk, ada meja kerja ya sewa di situ gitu. Kalau dibutuhkan ada space untuk meeting, jatahnya berapa setahun, ambil, nggak apa-apa. Sesekali butuh rapat yang integrated di pusat kota kan, itu juga menambah ambience bisnis. Jadi bukan soal keren-kerenan juga gitu. Ada senior saya punya bisnis training cukup besar, dia punya space ada 3 ya, 2 satu di agak perumahan gitu tapi masih di dekat kota gitu, tapi lingkungan perumahan. Yang keduanya juga lingkungannya agak kampung walaupun di Jakarta, di pinggiran, ambience-nya bukan ambience bisnis. Yang ketiganya di pusat kantor di kota, di selatan juga daerahnya. Dia sengaja pindahin orang-orang sales itu yang di pusat kota, di pusat bisnis, karena ambience untuk bisnis, untuk dia nyari klien segala macam itu lebih mudah di sana. Jadi kadang-kadang nggak bisa juga kita geser misalnya ambien bisnis ke pinggiran. Jadi orangnya terlalu, kalau kata istilah dia terlalu aspek duniawinya kurang katanya Rod. Jadi nggak jadi duit tuh, kebanyakan ibadah yang lain gitu. Itu lucu ya. Jadi kurang kapitalis gitu. Kalau dia di daerah yang senyap, jadi lebih banyak bikin puisi ntar daripada quotation kan. Nah itu contoh teman-teman ya, bahwa tempat itu sangat berpengaruh juga untuk produktivitas ya. Jadi ya kapan-kapan kita harus bermimpi juga. Saya sih bermimpi nanti bisnis saya brandnya bagus, segala macam bagus, entah ke generasi keberapa. Saya punya kantor di Dubai. Ya siapa tahu. Bismillah.